dengan memiliki keindahan bahasa, keteraturan irama di dalam membacanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita ingin melantunkan ayat-ayat Al-Quran, pastikan kita menjaga keteraturan irama saat membacanya. Berikut, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana menguasai irama Al-Quran atau notasi Al-Quran atau harokat di dalam Al-Quran dengan cara yang mudah, praktis dalam metode quantum reading Quran. Rumusnya diingat baik-baik, baca langsung, ayu-ayun, mana ditahan. Yang dimaksud dengan baca langsung, saat kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran dari A sampai Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka dibaca langsung tanpa ada tambahan suara ataupun jeda saat membacanya. Contoh, fa-fa, ala, tidak fa-fa, ala, tidak, tapi fa-fa, ala, robbuka. Yang kedua, ayu-ayun. Yang dimaksud dengan ayu-ayun, ayunkan suara kita saat membaca huruf-huruf hijaiyah ketika diikuti oleh huruf alif, ya mati, dan waw mati, atau huruf tersebut berharokat fathah berdiri atau domah yang terbalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kepanjangan kecuali di atasnya terdapat tanda bendera. Kalau kita mendapatkan tanda bendera, baru suara kita memanjang. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam Al-Quran Cordoba, tanda bendera ada yang berwarna hijau, biru, dan magenta. Bendera berwarna hijau menunjukkan boleh kita membaca dengan mengayunkan suara atau memanjangkan suara tersebut dengan kadar 4-5 harokat. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Bendera hijau boleh seperti tadi diayunkan atau dipanjangkan dengan kadar 4-5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya, bendera berwarna biru untuk menunjukkan wajib panjang dengan kadar 4 atau 5 harokat. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan yang ketiga, warna magenta untuk menunjukkan wajib panjang dengan kadar 6 harokat. Contoh, waladhdallin atau al-haqqah. Selanjutnya, yang ketiga, mana ditahan. Yang saya maksud dengan kalimat mana ditahan adalah tahan suara kita dengan kadar 3 ketukan saat membaca mim, nun yang berwarna magenta atau yang berwarna hijau. Contoh, mim, nun disingkat manna atau tanwin yang berwarna hijau. Tahan 3 ketukan, antum. Contoh lain, minsya. Contoh yang warna magenta, faman ya'mal khairan ya. Demikian rumusan praktis khas metode quantum reading Quran untuk menguasai prinsip yang kedua, yaitu konsisten dengan irama,
konsisten dengan notasi atau harokat. Ingat, baca langsung, ayu ayun, mana ditahan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama melatih huruf-huruf dari A sampai Ya digabungkan dengan rumusan praktis pada prinsip yang kedua. Perhatikan dan latih. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Ba, Bi, Bu, Bam, Be, Bu, Bam, Bani, Babna, Minal, Mu, Bani, Ma, Bi, Bam, Bani, Ba. Tati, Tu, Bat, Tu, Tan, Tani, Tat, Na, Minal, Mut, Ni, Mati, Tan, Tani, Ta. Sasi, Subas, Susan, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masi, San, Sanisa. Jaji, Jubaj, Jujan, Jani, Janjana, Minal, Mujani, Majijan, Janija. Hahi, Hubah, Huhan, Hani, Hahna, Minal, Muhni, Mahihan, Haniha. Khahi, Khubah, Khukhan, Khani, Khakhna, Minal, Mukhni, Makhihan, Khaniha. Dadi, Dubad, Dudan, Dani, Dandna, Minal, Mudni, Madidan, Danida. Dhadi, Dhubad, Dhudhan, Dhani, Dhadna, Minal, Mudni, Madidan, Danida. Rari, Rubar, Rurar, Ranirarna, Minal, Murni, Marirar, Ranira. Zazi, Zubaz, Zuzan, Zani, Zazna, Minal, Muzni, Mazizan, Zaniza. Sasi, Subas, Susan, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masisan, Sanisa. Shashi, Shubash, Shushan, Shani, Shashna, Minal, Mushni, Mashishan, Shanisha. Sasi, Subas, Susan, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masisan, Sanisa. Dadi, Dubad, Dudan, Dani, Dadna, Minal, Mudni, Madidan, Danida. Tati, Tubata, Tutan, Tani, Tatna, Minal, Mutni, Matitan, Tanita. Dhadi, Dhubad, Dhudan, Dhani, Dhadna, Minal, Mudni, Madidan, Dhanida. Ai, Uba', An, Ani, A'na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Ghaghi, Ghubagh, Ghugan, Ghani, Ghagna, Minal, Mughni, Maghigan, Ghanigha. Fafi, Fubaf, Fufan, Fani, Fafna, Minal, Mufni, Mafifan, Fanifa. Qaqi, Qubaqa,
قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا كاكي كوبك كوكا كنككن من المكن مكيكا كنكا لالي لوبل لوللنللن من المل مليللنلا مامي موبم مومم منممن من الممن مميمم منما ناني نوبن نونن نننن من المن منينن نننا واوي وبو ونوون من المون موي ونوا هاهي هوبه هو هن من المهن مهيها هنها يا يوبي يو ين من الموين ينيا. Demikian saudara-saudaraku, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari mulai A sampai Ya, diikuti oleh prinsip yang kedua, konsisten dengan irama. Prinsip yang ketiga, menguasai ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Yang pertama, huruf muqatta'ah. Kaidah praktis bagaimana membaca huruf muqatta'ah. Yang pertama, lafalkan semua huruf-huruf tersebut tanpa berharokat, huruf demi huruf. Contoh, alif, lam, mim, sod, nun, dan lain sebagainya. Yang kedua, panjangkan suara kita saat membaca 8 huruf yang berakhiran, yaitu huruf-huruf yang terangkai dalam sebuah kalimat naqussa asalukum. Contoh, nun, qaf, shad. Langkah ketiga, ayunkan saat kita membaca 5 huruf yang terangkai dalam sebuah kalimat hayyun tohur. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Dan langkah keempat, sambungkan huruf-huruf tersebut dengan memperhatikan hukum-hukum sebagaimana yang telah kita bahas pada prinsip sebelumnya, seperti ikhfa atau menyamarkannya, mengidghamkan atau meleburkannya, atau memantulkan saat kita membaca huruf-huruf pantul. Perhatikan contoh berikut ini. Alif, lam, mim. Contoh berikutnya. Tasim, mim. Contoh berikutnya. Yasin. Atau contoh berikutnya. Toha. Atau surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, shad. Atau saat membaca surat Asy-Syura. Hamim, ain, sin, qaf. Yang kedua, saktah.
Saktah adalah berhenti sejenak saat kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 ketukan, kemudian menyambungkan pada ayat berikutnya dengan nafas yang sama. Dalam Al-Quran, saktah terdapat di dalam 4 surat. Yang pertama terdapat di surat Al-Kahfi akhir ayat pertama. Yang kedua di surat Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan contoh saktah berikut ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun wa qila man raqa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lebih mudahnya, saktah disingkat bertahan bung. Berhenti sejenak, tahan suaranya, sambung pada ayat berikutnya dengan nafas yang sama. Yang ketiga, imalah. Imalah adalah membaca harokat fathah miring ke kasrah. Terdapat di surat Hud ayat 41. Perhatikan cara membaca imalah Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang keempat adalah ishmam. Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir saat kita membaca surat Yusuf ayat ke-11, la ta'manna ala Yusuf. Perhatikan cara membaca ishmam surat Yusuf ayat ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang berikutnya yang kelima adalah tashil. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Sebagian ulama mengatakan di antara huruf alif dengan hamzah saat membaca surat Fussilat ayat ke-44. Perhatikan cara membaca tashil berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiy. Yang keenam, naql. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Dalam Al-Quran, naql terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Perhatikan cara membaca naql berikut ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yang ketujuh, sajadah. Sajadah adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat kita membaca atau mendengarkannya, maka yang membaca atau yang mendengarkannya disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Sajadah dalam Al-Quran terdapat di dalam 15 ayat dalam 14 surat. Contoh, fasjudu lillahi wa'budu.
Apa yang kita lakukan saat bersujud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa. Doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedelapan, waqaf wa ibtida. Waqaf adalah berhenti saat kita membaca Al-Quran sejenak dengan niatan kita melanjutkan kembali bacaannya. Sementara ibtida adalah memulai kembali bacaan Al-Quran setelah kita berhenti. Berikut kaidah praktis cara mudah kita berwakaf dengan wakaf yang baik dan benar. Yang pertama, jadikan akhir ayat panduan utama kita dalam berwakaf. Berhenti senantiasa di akhir ayat dan memulai kembali pada ayat berikutnya. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kedua, kalau kita mendapatkan ayat yang panjang, maka berikutnya adalah mengikuti tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran yang telah ditulis oleh para ulama kita. Semua tanda wakaf boleh berhenti dan nyambung ke ayat berikutnya, kecuali wakaf lam alif yang menunjukkan dilarang berhenti. Contoh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Berikutnya yang ketiga, kalau nafas kita tidak kuat, akhir ayat panjang dan tanda wakaf juga tidak ada, maka berhentilah di akhir nafas kita. Kalau kita berhenti di akhir nafas karena kita tidak kuat, maka sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya, ulang satu atau dua kata sebelumnya. Contoh, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian bahasan kita di dalam metode Quantum Reading Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru fil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pencatat yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.